banyak lur. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Nyong Watashi ya. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini Nyong Watashi mau ngajak kalian buat mencari tanaman liar lur. Jadi ada sayur liar itu namanya nobiru dan bisa dikonsumsi lur. Orang Jepang juga ya mengkonsumsi juga sih. Kalau aku cari-cari di internet ya, di YouTube terutama. Oke, seperti yang teman-teman tahu ya, channelnya Nyong Watashi itu dulunya Pinkly Smooth, sekarang sudah berganti nama menjadi Nyong Watashi. Semoga kalian tetap support channel ini, tetap support Nyong Watashi. Oke lur, sebelum kita mulai saya doakan teman-teman semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya teman-teman. Oke, tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya subscribe di sini bro. Tuh, subscribe. Saya hitung sampai 3. 1 2 3. Nah, telur. Jadi tempatnya ada di sekitar sana ya. Di tempat kerjaku itu, host itu tuh tempat kerjaku, dan yang di kanan ini nih, ini yang kanan juga tempat kerjaku. Dan yang di depanku ini, kalian tahu nggak ini tanaman apa? Ini bukan padi ya lur. Jadi ini itu tanaman gandum. Jadi tanaman gandum itu ditanamnya itu ketika musim dingin. Tanaman gandum lur ya, walaupun musim dingin tetap ditanam. Walaupun musim dingin itu tetap ditanam, terus walaupun saljunya itu bertumpuk di tanamannya, tanaman gandum itu walaupun masih kecil tidak mati lur, alias tidak tanamannya itu tidak menjadi kuning, tetap hijau subur, dan sampai sekarang tuh sudah bentar lagi panen. Oke, tapi esuk-esuk ke orang penter lur, cuacanya gue nggak penter ya hari ini tuh, mendung tuh langitnya biasanya kan warnanya biru tuh kalau pagi hari. Kalau yang ini nih, ini lahannya buat sawah padi, buat nanam padi. Sudah mulai isi air, nggak diisi air sih ini habis hujan kayaknya deh semalam. Jadi sawah Jepang itu ketika kering di traktor, terus nanti ketika udah diairi, udah basah banget tuh kayak sawah di Indonesia, itu di traktor lagi lur, baru siap tanam. Nah, jadi lur, semalam itu di sini habis hujan yang lebat banget ya, dari siang sampai malam. Tapi sungai di Jepang itu warnanya nggak berubah ya, nggak berubah jadi coklat. Ya mungkin kalau parah-parahnya sih yang pernah aku lihat itu warnanya jadi coklat, tapi bening-bening coklat gitu lur, nggak coklat banget ya. Itu karena hutannya itu masih bagus lur. Sana kan ada tebing, nih lur, kita lihat sungainya ya. Sungainya jadi bening banget lur, walaupun semalam hujan. Oke lur, jadi kita ini langsung saja menuju ke tempat sayuran liarnya ya lur. Sebenarnya lur, sudah dari tahun kemarin itu Nyong Watashi ngelihat sayuran ini ya, cuman aku belum tahu kalau misalkan ini itu bisa dikonsumsi. Nah, tempatnya ada di sana lur. Uniknya sayuran ini itu juga tumbuh di pinggir-pinggir jalan kayak gini nih. Tanaman ini pun ada juga di Indonesia ya. Nyong Watashi aja sering lihat di persawahan. Jadi kalau di Indonesia itu tumbuhnya di galengan-galengan, dan kalau di Jepang tumbuhnya ada yang di pinggir jalan, di tampingan-tampingan juga ada lur. Seperti yang kalian lihat lur, tanaman nobirunya ini tumbuhnya di pinggir-pinggir jalan kayak gini ya. Ini sampai tuh dalamnya tuh gede, jadi bagus gini lur.
Banyak nih lur. Kita ambil ya. Nih kita dapat segini lur. Nah ini tanaman yang aku maksud lur. Jadi ini namanya nobiru ya. Mungkin yang bakal tak ambil cuman yang nanti yang hijau-hijau doang ya. Yang cuman hijau-hijau. Yang kuning-kuning ini tak pilihin nanti, tak bersihin. Terus di ini juga masih banyak sebenarnya lur tuh. Tuh. Nih. Ini yang kayak gini nih. Tuh, banyak banget. Tapi teman-teman sedulur kabeh nek misal mencari tanaman nobiru ini nggak boleh lahannya itu yang habis disemprot pestisida rumput ya. Jadi pastikan tempatnya nggak habis disemprot, masih bersih kayak gini ya hasilnya. Soalnya kalau misalkan tanahnya habis disemprot pestisida lur, itu bahaya lur kalau misalkan dikonsumsi ya. Bisa aja racun dari pestisidanya itu masih nempel di tanamannya kan. Ciri-cirinya gampang banget sih. Kalau misalkan habis disemprot itu biasanya lahan-lahan yang lainnya atau tanaman-tanaman rumput yang lainnya itu menjadi warna kuning. Oke lur. Kalau ini kan hijau tuh. Selanjutnya lur, kita coba nyari di dalam pinggiran lahan ya. Ini lahan punya bosku lur, jadi tempat pembuangan ranting dan daun-daun pohon stroberi ya. Jadi dikumpulin di tempat ini lur, satu lahan ini ya. Tapi nyewatasi salfok banget lur sama bunga ini nih, bunga rumput ya. Walaupun rumput tapi ini tumbuhnya cantik banget loh lur. Nih banyak banget ya. Oke lur, kita lanjut saja ya. Kita mencari sayuran liar buat lauk hari ini lur. Tuh banyak banget kan di tempat kayak gini juga. Cuman kalau yang di dalam ini agak susah dicabut sama akar-akarnya ya. Padahal akar-akarnya itu juga bisa dimakan loh lur. Oh iya, jadi Nyong Watashi itu dulu pernah bikin video pendek memasak daun ini ya. Terus banyak banget yang komen katanya daun ini itu mahal. Emang beneran mahal ya lur kalau di Indonesia? Coba komen dong lur. Sumpah lur, ini tuh yang panjang-panjang kayak gini kok ulet banget ya ditarik. Apa karena tumbuhannya ini udah tua ya lur? Di pucuknya juga udah tumbuh bunga ya, jadi kayak pohon bawang putih ini. Ya kurang lebih beginilah lur keuntungan bekerja di sektor pertanian Jepang ya. Karena tempatnya tinggalnya di pedesaan, jadi gampang banget nemu sayur-sayur liar kayak gini. Ini juga nobiru lur. Ini nobiru ya. Pucuknya kayak gini nih. Kalau di Indonesia sih mungkin daunnya ini mirip daun bawang putih ya. Tuh. Ini baunya juga persis banget daun kucai. Kalau di tempatku sih daun kuncar ya, kuncar atau kucai. Kalau di tempat kalian namanya apa lur? Wangi nih. Ini buat campuran telur nih, mantap juga nih. Nanti kita bakal masak pakai ini ya lur, si daun nobiru ini lur. Banyak banget lur di sini tuh. Lihat tuh lur, tuh yang panjang-panjang ini nih. Ini juga nih, ini daun nobiru nih. Banyak sih. Kita mencari lagi ya kan. Kita dapat segini. Sebenarnya tadi ada yang udah ditaruh di sana ya. Ini kita ambil lur. Tapi susah lur kalau ngambil sama bagian bawahnya ya. Ini aja deh. Nih. Ini lur. Banyak lur. Kayaknya udah cukup deh segini ya. Kayak nggak sih? Kita sudah mendapatkan tanamannya teman-teman. Woi. Kita bakal masak apa ya lur? Enaknya dibikin apa ya? Kemungkinan ada dua lur. Kalau nggak ditumis, ini buat campuran ke apa ya? Telur dadar. Mungkin sedulur ada yang bertanya, bang kok kreo banget bang? Tanaman kayak gitu diambilin. Ya inilah. Ini sebenarnya ya lumayan kan rezeki lur. Liar nih, nggak ada yang nanem, nggak ada yang punya. Ini rezeki dari
yang maha kuasa ini lur. Sebenarnya kalau kita mau nyari-nyari tuh ya ada beberapa tanaman Jepang lain yang bisa dimakan lur. Jadi kayak pakis-pakisan tuh, tanaman pakis juga bisa lur. Tanaman pakis juga ada di Jepang. Tapi kali ini Nyong Watashi mau nyari nih no biru alias bawang kucai. Oke, sebelum tak bawa pulang ini tanamannya tak bersihin dahulu ya lur, soalnya bawahnya itu banyak banget rumput-rumputnya ya. Takutnya nanti bukannya makan sayur malah makanin rumput liar lur. Ini Nyong Watashi bersihinnya nggak terlalu bersih ya, soalnya nanti mau tak bersihin lagi di rumah pakai air. Ini tak masukin kantong kresek saja lur. Jadi lur, tanamannya itu mau tak bawa pulang, terus ya niatnya mau tak masak, mau tak bikin tumis atau dicampur sama telur. Oke lur, mantap. Oke lur, langsung saja kita masak hasil dari sayur liar yang kita ambil tadi ya. Jadi tadi itu Nyong Watashi ngambilnya ketika pagi hari, dan ini ketika siang hari pas Nyong Watashi pulang kerja, Nyong Watashi pengen masak pakai sayuran yang tak ambil tadi pagi ya lur. Ini Nyong Watashi nyuci sayurannya harus bener-bener bersih ya, takut muroni kan karena sayurannya ini sayuran liar. Setelah dicuci bersih, Nyong Watashi nyiapna telur 2 butir ya. Jadi mau tak bikin telur dadar kayak gitu lur, mau buat campuran sayuran liarnya ini. Ternyata sayurannya ini yang panjang-panjang keras banget lur, jadi cuman tak pakai yang masih muda. Langsung kita masukkan saja ke dalam telurnya, kemudian tak tambahin tomat kecil-kecil ya. Tomatnya nggak usah banyak-banyak, kemudian langsung dibumbuni saja. BTW buat temen-temen yang nanya bojo gaib di mana, ini bojo gaib lagi nggak ada di rumah ya. Pamite tuku terasi lur maring pasar, semoga baik orang minggat kayak si Sri. Nah ini telurnya sudah kita tuangkan ke dalam panci. Tuh lur, bagus banget kan, daunnya itu seger banget ya, hijau banget lur. Setelah bagian ingsornya mateng, jangan kelalen dibalik. Gimana lur, Nyong Watashi sudah cocok ikut Indonesian Idol nggak? Master Chef maksudnya lur. Dan akhirnya ini sudah jadi lur, menu hari ini endog dadar. Gokil lur, lumayan kan lur, walaupun ini tanamannya nemu ya kan, tetapi masih bisa bermanfaat buat Nyong Watashi lur. Silahkan inggeng-inggeng saja sendiri ya. Kalau kedelengannya itu sangat nikmat ya lur, bikin nafsu makan nambah nggak sih lur? Hahaha. Dan kita coba saja suapan pertama. Wih mantap lur, ini nggak keasinan, nggak kurang asin lur. Nyong Watashi pengen nyuapin kalian tapi nggak bisa sih, gimana lur ini. Akhirnya tak makan sendiri saja ya. Oke, untuk videonya segini dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.